Nah, selamat siang Rina. Bapak perhatikan dari tadi kamu terlihat kurang fokus. Apakah ada yang sedang kamu pikirkan? Selamat siang, Pak. Iya ini Pak, saya sedang bingung sekali. Saya merasa resah terhadap diri saya. Saya merasa bingung, Pak. Itu hal yang biasa Rina. Apalagi untuk remaja seumuran kamu. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang menjadi keresahan kamu? Ya, tapi bisakah saya bercerita dengan Bapak, Pak? Apakah Bapak ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Boleh. Kebetulan Bapak lagi jam istirahat. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu ya. Terima kasih, Pak. Sejujurnya, saya perlu berbicara dengan salah satu guru untuk mengatasi permasalahan saya, mengatasi beban saya, keresahan yang saya alami, kegalauan saya, Pak. Hmm, Baiklah, coba kamu ceritakan apa yang menjadi sumber keresahan kamu. Ini Pak, saya kan ditunjuk mewakili sekolah untuk lomba Inggris tingkat kabupaten Pak. Saya saya merasa kurang percaya pada diri saya untuk melakukan hal ini Pak. Itu hal yang bagus menurut Bapak. Apa ada kendala terkait hal tersebut? Sebenarnya saya suka sekali dengan bahasa Inggris Pak, sangat menyukai bahasa Inggris. Tapi saya takut Pak, takut sekali. Saya merasa kurang percaya diri untuk tampil di depan umum karena saya belum pernah Pak, belum pernah saya sama sekali tampil di depan umum Pak. Bapak paham, itu hal yang wajar. Semua hal pasti ada titik mulainya, Rina. Iya sih Pak, tapi bagaimana ya Pak caranya ya Pak biar saya ketika berada di depan umum itu berbicara di depan halayak itu saya bisa percaya diri, saya bisa eh, mengungkapkan apa yang saya harus kerjakan. Saya bingung Pak. Tapi sebelum itu, Bapak ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cara kamu belajar bahasa Inggris. Saya belajar, saya coba itu untuk mengartikan kalimat-kalimatnya, menirukan semua ucapannya. Kemudian dari saya belajar bahasa Inggris itu Pak, saya dapat pelajaran bahasa Inggris, saya selalu tertarik untuk mengikutinya. Jadi semacam saya merasa penuh tantangan kalau mendapatkan pelajaran bahasa Inggris itu Pak. Hmm, Baik. Kalau dari yang Bapak lihat, sebenarnya kamu sudah memiliki kesenangan terhadap bahasa Inggris sesuai dengan minat kamu. Terus apa ada lagi hal lain yang menjadi inspirasi kamu? Kalau hal lain, saya suka dengan ini Pak, melihat-lihat video tutorial bahasa Inggris. Lalu saya suka juga melihat terus uh, yang paling sering saya lihat di TikTok Pak. Oh ya, apa kamu sering bermain TikTok? Iya Pak, saya juga sering membuat video TikTok Pak. Hmm, Berarti yang Bapak lihat, kamu juga sudah mempunyai hobi membuat video di media sosial. Dan sebenarnya itu juga salah satu bentuk mengekspresikan diri kita di tempat luas. Apakah membuat video di sana itu bisa menjadi hal yang positif? Menurut saya tentu saja Pak, banyak hal positif yang bisa saya dapat di sana Pak. Kalau kita menelusuri hal-hal yang baik untuk belajar, pasti hal yang baik yang kita temui Pak. Menurut saya begitu Pak. Bapak setuju, media sosial bisa kita manfaatkan dan kontrol penggunanya ke arah yang positif. Kenapa kamu tidak manfaatkan hobi kamu itu saja? Itu tadi Pak, saya kan kurang percaya diri. Kadang-kadang saya merasa saya nggak mampu Pak. Ada teman yang lebih mampu, kemudian ada teman yang lebih bisa dari saya. Terus saya suka bingung juga Pak. Kalau misalkan saya ngasih tahu teman-teman, eh, saya nggak pede Pak. Saya sebenarnya ingin sekali berlatih dengan teman-teman yang lain untuk membuat video TikTok, kemudian saya bisa buat video yang berbahasa Inggris Pak, kemudian diupload ke TikTok. Saya ingin Pak, cuma cuma masih masih kurang percaya diri saya Pak. Saya tidak tidak bisa
tidak mempercayainya. Iya, kalau nanti disukai Pak, kalau enggak gimana, kalau saya dikritik gimana, itu pikiran saya Pak. Berarti kamu takut kena gini ya, komentar netizen ya? Iya Pak, saya takut kena komen netizen Pak, Iya, tidak. soalnya Bapak rasa itu dah itu Pak, hal saya yang sendiri, menarik. saya sendiri gini Pak, bingung saya Pak, kalau misalkan nanti kalau dikritik, nanti saya down lagi Pak, saya takut saya down Pak. Tidak apa, kamu bisa mencoba juga ya. Dicoba saja nanti, siapa tahu responnya bagus. Mau coba ya? Ma, yang mau sih Pak saya coba Pak, kan yang mendengarkan pidato saya, misalkan saya mendengarkan apa gitu, saya mendengarkan respon. Cuma saya masih meragukan diri saya, apakah nanti ketika diberikan apa saya bisa menerima, ya seperti itu yang saya bingungkan, yang saya takutkan Pak. Dari sana Bapak lihat sebenarnya kamu ada minat untuk tampil di depan umum. Benar begitu, Rina? Iya Pak, saya ada minat Pak. Karena kalau saya membuat konten di TikTok, saya inginnya orang lain tuh melihat apa yang saya kerjakan. Cuma saya masih kurang mempercayai apakah itu akan jadi bagus. Saya takut tuh akan jadi tidak bagus nantinya Pak. Mungkin kamu hanya perlu pembiasaan saja ya. Mungkin bagaimana cara kamu membiasakan hal tersebut? Ya kalau sekarang mungkin saya lebih banyak bisa mungkin Pak kalau saya membuat video konten di TikTok, kemudian saya perlihatkan kepada Bapak, mungkin bisa Pak. Atau mungkin nanti saya buat dulu latihan pidato atau konten TikToknya, pidatonya di konten TikTok dulu, kemudian bisa juga mungkin saya Pak nanti tampil di depan teman-teman dekat dulu Pak, biar mereka yang menilai eh, bagaimana saya harus tampil di depan kelas, kemudian kalau kemudian sudah saya terbiasa, nanti mungkin baru tampil di depan yang lebih banyak Pak. Nanti mungkin saya minta waktu aja di ruang guru mungkin untuk tampil berpidato agar saya dapat membuatkan penguatan-penguatan yang positif dari guru-guru, dari teman-teman saya. Bisa begitu enggak Pak ya? Itu bagus sekali menurut Bapak. Kamu sudah bisa menyusun rencana untuk mengatasi rasa kurang percaya diri kamu. Terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kalau saya pikirkan, mungkin saya akan merekam dulu Pak pidato saya. Terus kalau sudah direkam, saya dengarkan ulang. Saya lalu akan meminta kepada teman dekat saya untuk mendengarkan pidato saya Pak. Kemudian saya akan menghubungi guru pembina pidato Pak untuk meminta kesempatan agar saya bisa tampil di stage atau mungkin saya tampil di depan kelas, atau mungkin kalau bisa mungkin saya minta guru pembina mengajak saya untuk tampil di kelas lain mungkin Pak. Apakah kira-kira akan difasilitasi ya Pak? Bapak rasa semua guru pasti akan mendukung kamu. Kira-kira kapan kamu akan memulai rencana tadi? Bapak juga tertarik nanti ingin mendengarkan kamu latihan berpidato. Wah, kalau itu kapan ya Pak? Mungkin secepatnya Pak, karena saya akan menghubungi guru pembina, tapi saya harus berlatih dulu Pak. Nanti saya akan membuat konten TikToknya dulu, mungkin saya berpidato, kemudian saya latihan, saya buat teman-teman untuk mendengarkan itu, baru saya akan memberikan kepada Bapak atau guru pembina. Mungkin kira-kira saya perlu waktu 5 hari lagi Pak untuk membuat kontennya dulu, kemudian melatihkan berkali-kali, mungkin agar meningkatkan rasa percaya diri saya. Apakah dengan waktu itu terasa cukup? Kapan mulai lombanya, Rina? Kalau 5 hari untuk berlatih menghafalkan itu mungkin harus lebih banyak ya Pak ya. Kebetulan lombanya
2 minggu lagi Pak. Jadi saya mungkin masih punya waktu sekitar 10 harian lah Pak untuk menyiapkan diri dan memulihkan kepercayaan diri saya Pak. Baiklah. Berarti yang Bapak tangkap, kamu akan mencoba minta bantuan teman-teman kamu dan guru pembina untuk membantu menjalankan rencana kamu mengatasi kekurang percayaan tadi ya. Iya Pak, mungkin mudah-mudahan ya Pak ya, mereka mau membantu saya, kemudian Bapak gurunya juga mau memberikan saya waktu dan memberikan saya kesempatan untuk tampil di kelas lain atau di stage atau mungkin di depan beberapa guru agar saya dapat masukan yang positif Pak ya. Bapak rasa teman-teman dan semua guru pasti akan sangat mendukung kamu. Apalagi ini kegiatan mewakili sekolah ya, nanti untuk lomba di tingkat kabupaten. Bapak rasa semua pasti akan mendukung usaha kamu. Iya Pak, tapi saya rasa juga begitu. Tapi gimana ya Pak ya, kalau misalnya saya harus membuat konten TikTok itu, apa harus yang bahasa Inggris bisa dimuat dan bisa ditampilkan di web sekolah nggak Pak? Bisa di majalah sekolah nggak Pak? Kira-kira Pak ya, saya berharap bisa Pak. Nanti mungkin saya akan melakukan itu Pak. Bapak rasa itu juga ide yang menarik ya Rina ya. Dicoba saja nanti dibuat dulu videonya, kemudian nanti kita koordinasikan kepada guru yang nanti mengurus masalah web ya. Bapak rasa itu juga salah satu ajang promosi sekolah kita terhadap apa yang menjadi kelebihan atau ekstrakurikuler murid ya. Bagus itu Rina, bagus. Kalau misalnya saya harus buat konten yang bagus di halaman sekolah mungkin Pak, saya akan membuatnya di halaman sekolah atau mungkin saya mengikut sertakan teman-teman saya yang lain agar bisa mendukung yang istilahnya apa ya Pak ya, mungkin pemandu soraknya mungkin Pak. Kalau mungkin saya, soalnya kalau saya kan kalau ada yang teman ya, saya akan lebih bersemangat Pak dengan hal seperti itu. Mungkin itu juga yang akan saya lakukan Pak, menghadirkan teman-teman, kemudian melihat ekspresi mereka di depan saya, akhirnya itu menyenangkan bagi saya Pak. Iya, ya. Bagus ya, bagus. Semoga berhasil ya Rina ya. Semangat selalu, semangat. Enggak Pak, enggak Pak, terima kasih banyak Pak, terima kasih atas bimbingan Bapak, terima kasih banyak. Ya Rina, sama-sama Rina. Berarti kita kan udah selesai proses coachnya ya. Sedikit dari saya. Mudah-mudahan apa yang amati jadi ikut juga bermanfaat deh. Jadi dari apa yang Bapak Ibu, Pak Iling, Pak Agung ini memperagakan apa namanya coaching kan ya. Jadi secara umum ini sudah masuk atau sudah memenuhi kriteria dalam model kita ini, dan dari yang dengan melalui langkah-langkah itu tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian dari yang pertama dari tujuan umum, barangkali yang dapat amati, jadi seorang coach dari Pak Agung ini lah dapat menyampaikan pesan pembuka seperti awal diskusi. Kemudian kuncinya, Wiling itu ya sudah dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Namun masih ini perlu begitu yang ini kunci ini agar lebih jelas. Jadi tujuan yang diungkapkan itu merupakan harapan bantuan dari yang diajak diskusi itu pada kali itu kita sampaikan. Kemudian dari segi identifikasi dari tahap identifikasi ini, pertanyaan dari coach Pak Agung ini sudah bersifat terbuka juga dan mampu mengeksplorasi Wiling ini untuk melakukan atau mengungkapkan permasalahannya. Kemudian coaching Wiling ini sudah dapat memberikan respon dengan lancar, ini, serta dapat tergali potensi Wiling ini selaku coaching dan juga alternatif solusinya itu sudah dapat diungkapkan.
Kemudian Kut dari Pak Agung ini telah aktif memberikan tanggapan juga dan umpan balik dari apa yang diungkapkan oleh Bu Eling. Kemudian, namun di sini perlu yang garis bawahi sedikit ini, mungkin akan lebih baik lagi jika diungkapkan oleh Pak Agung itu dengan suatu ekspresi, ekspresinya lebih familiar, sehingga coaching itu lebih termotivasi dan lebih bersemangat, merasa lebih dihargai, barangkali nih Pak Agung. Jadi familiar ekspresinya perlu diperbaiki. Kemudian rencana aksi ini barangkali seperti yang amati Kut dari Pak Agung ini telah dapat memberikan pertanyaan terbuka juga dan pertanyaan reflektif. Jadi yang mengarahkan pada pengambilan keputusan secara mandiri dari Bu Eling. Jadi Kut Pak Agung ini telah membuat Bu Eling sebagai coach ini mampu mengeksplorasi jawaban-jawaban sehingga menjadikan jawaban yang lebih spesifik atau lebih khusus. Namun ini perlu juga menurut dia nih, jadi coach itu perlu bertanya secara reflektif mengenai pengalaman positif dari coaching yang pernah dilakukan terkait dengan berbicara di depan kelas, mungkin dari pengalaman coaching itu barangkali perlu ditanyakan atau secara reflektif sehingga menambah dari keyakinan coaching itu untuk mengambil langkah-langkah untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian yang terakhir tanggung jawab ini Kut dari Pak Agung telah mampu bertanya untuk mengarahkan coaching mengambil suatu komitmen. Dan coaching dari Pak Bu Eling ini secara mandiri telah mampu membuat komitmen dengan berbasis dengan secara mandiri. Namun menurut saya Kut ini tentu juga memberikan kesempatan uji kepada tegaskan kembali akan dilakukan dari rencana yang telah ditetapkan. Barangkali itu yang perlu yang sampaikan, yang dapat yang sampaikan. Mungkin dari sampaian juga barangkali ada kekeliruan, itu tolong maafkan ya. Jadi untuk acara selanjutnya, kenapa ini ada waktunya lagi 10 menit ya, waktunya lagi 10 menit. Mungkin willing ada kita bisa lanjut atau kita masih mau di sini.